Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ini teman-teman media cetak, media elektronik, dan Bapak Ibu masyarakat yang kami hormati. Saya didampingi oleh Deputi Pak Edi, Ses, Pak Ellen dan Pak Haryo. Hari ini kita merespons terkait pengumuman tarif resiprokal Amerika. Indonesia ini mendapatkan penurunan tarif salah satu yang paling rendah dibandingkan negara-negara lain yang dianggap mengakibatkan neraca perdagangan Amerika Serikat defisit. Indonesia turun tarifnya dari 32% menjadi 19% atau turun 13 poin. Dan ini adalah perundingan langsung Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto dengan Presiden Amerika, Donald Trump. Jadi ini adalah perundingan yang sudah cukup panjang dan diputuskan oleh kedua presiden di 19%. Dibandingkan dengan negara lain, Filipina itu terakhir mengikuti Indonesia diberikan 19%. Namun mereka awalnya adalah 17%, naik 20 dan turun ke 19. Kemudian Malaysia sampai saat ini masih 25%, itu naik dari 24%. Kemudian Thailand masih sampai saat ini tetap 36%. Vietnam dapat 2 tier, yaitu 20% dan 40% tergantung dari transshipment dari negara lain. Kemudian yang perlu kita lihat juga produsen negara-negara yang menjadi pesaing Indonesia, khususnya menjadi salah satu andalan dari ekspor kita kan adalah tekstil, produk tekstil, apparel dan sepatu. Nah, negara produsen lain adalah Bangladesh, ini dikenakan 35% dari 37%, kemudian Pakistan tetap 29% dan India sampai saat sekarang masih tetap 27%. Nah, waktu perundingan tinggal 1 minggu dan Amerika baru hari ini mengumumkan dengan Jepang, di mana Jepang diberikan tarif 15% dan investasi yang dilakukan Jepang di Amerika itu 550 billion. Jadi berbagai kegiatan mulai dari power, energi, kemudian juga pharmaceutical dan seluruhnya dibiayai oleh pemerintah Jepang. Nah, kemudian terkait dengan joint statement Indonesia dan Amerika Serikat, Amerika Serikat sudah mengumumkan joint statement pada tanggal 22 Juli yang lalu dan joint statement itu adalah intisari daripada joint statement yang sudah disepakati oleh dua pihak. Secara umum, joint statement menggambarkan kesepakatan yang telah dibahas dan Amerika Serikat menunjukkan poin-poin penting dan komitmen politik baik Indonesia maupun Amerika yang akan menjadi dasar perjanjian perdagangan nanti. Nah, tentu akan dilanjutkan dengan pembahasan lanjutan yang menyangkut kepentingan kedua negara. Perundingan masih akan terus berlangsung untuk bicara detail teknis karena masih ada beberapa kepentingan yang dijanjikan dan akan ditindaklanjuti, yaitu terkait dengan beberapa pokok, yaitu Indonesia akan diberikan juga tarif yang lebih rendah 19% untuk beberapa komoditas. Nah, yang dikatakan adalah komoditas sumber daya alam yang tidak diproduksi oleh Amerika Serikat, seperti kelapa sawit, kopi, kakao, produk agro, dan juga produk mineral lainnya, termasuk juga komponen pesawat terbang dan juga komponen daripada produk industri di kawasan industri tertentu, seperti di free trade zone. Jadi itu sedang dalam pembahasan dan itu dimungkinkan lebih dari 19%, lebih rendah dari 19% dan dimungkinkan mendekati 0%.
Seperti kita ketahui bersama bahwa Amerika juga melihat bahwa Eropa memberikan kita CPO 0% dalam EU SEPA. Jadi beberapa itu menjadi benchmark. Kemudian kalau terkait dengan data pribadi, itu sebetulnya beberapa data pribadi kan sebetulnya merupakan praktek dari masyarakat pada saat daftar di Google, di Bing, melakukan e-commerce dan yang lain, pada saat membuat email, akun, itu kan data upload sendiri. Dan data-data gini tentu ini data pribadi, dan bagi kesepakatan Indonesia dan Amerika adalah membuat protokol untuk itu. Jadi finalisasinya bagaimana ada pijakan hukum yang sah, aman, dan terukur untuk tata kelola lalu lintas data pribadi antar negara atau cross border daripada data pribadi tersebut. Dan ini adalah menjadi dasar hukum yang kuat untuk perlindungan data pribadi warga negara Indonesia. Dan ketika menikmati layanan cross border. Nah, cross border itu kan bukan hanya ke Amerika Serikat tetapi ke berbagai negara lain. Jadi itu sudah Indonesia sudah persiapkan protokol. Salah satunya protokol seperti di kawasan digital Nongsa. Di kawasan digital Nongsa dipersyaratkan security-nya itu bukan hanya security daripada segi digital, tetapi juga security physical. Jangan sampai ada orang masuk misalnya ke data center tanpa izin, kemudian mengambil server atau mengambil data. Demikian pula keamanan kabelnya sendiri. Kabelnya berada dalam standar tertentu sehingga orang nggak bisa tapping terhadap kabel tersebut. Jadi ini beberapa security yang dilakukan di sektor digital, dan tentu selama ini kalau bertransaksi menggunakan digital seperti Mastercard, Visa Card, itu data pun antar satu negara dan negara lain dipertukarkan, yang terkait juga dengan KYC, Know Your Customer. Jangan sampai yang blacklist nggak bisa, ataupun ada fraud. Nah itu ada mekanismenya sendiri, bahkan dalam payment system kan tidak bisa dipakai begitu saja. Ada security lain seperti OTP dan yang lain. Sehingga data security itu menjadi penting, dan inilah yang diperlukan protokol yang kuat untuk melindungi data dalam transaksi, baik itu digunakan melalui cloud computing maupun kedepannya akan semakin banyak lagi penggunaan AI. Karena AI adalah data mining atau scrolling dari seluruh data-data yang ada di digital. Nah kemudian data tersebut tentu terus diawasi oleh otoritas Indonesia yang juga berdasarkan kehati-hatian dan berdasarkan hukum nasional tentang perlindungan data pribadi. Nah, pemerintah memastikan bahwa data ini dilakukan dalam kerangka yang secure, reliable, dan data governance. Dan untuk itu sudah 12 perusahaan Amerika Serikat mendirikan data center di Indonesia. Jadi artinya mereka juga sudah comply dengan regulasi yang diminta oleh Indonesia, yaitu mulai dari AWS, Amazon Web Service, itu ada di Jawa Barat, kemudian Microsoft juga sudah ada, Equinix itu di Jakarta juga sudah ada, itu untuk colocation, ada Edge Connect di Jawa Barat, Oracle sedang bicara di Batam, itu juga sekarang kolokasi di Day One, tetapi mereka akan ekspansi yang mereplikasi yang ada di Johor. Jadi mereka menargetkan investasi bisa sampai dengan 6 miliar dolar. Kemudian juga terkait dengan kolokasi bersama digital infrastructure, Google Cloud dengan data center, Wowrek di Jakarta, kemudian ada Cloudflare, kemudian Braze, adapun Anaplan Unlimited. Ini seluruhnya bekerja sama dengan AWS. Bahkan kalau kita lihat di Nongsa Digital Park itu sudah ada AI
data center itu GDS. Jadi artinya di situ kita sudah berbicara mengenai cross border data secara dengan protokol tertentu dan dengan negara yang kita anggap reliable ataupun trusted partner istilahnya. Dan ASEAN sudah mendorong yang namanya DEFA, Digital Economic Framework Agreement. Nah, salah satu kan juga mengenai payment system. Nah, payment system yang termasuk di dalamnya KRIS itu pasti ada cross border data karena untuk mencegah fraud. Nah, itu menjadi penting agar tidak terjadi fraud untuk small and medium enterprise commerce trading. Nah, kemudian juga terkait dengan local content ataupun TKDN, ini terbatas pada produk telecommunication, information dan communication, data center, alat kesehatan, dan tetap memenuhi peraturan import yang dilakukan oleh Kementerian Teknis. Dan juga terkait dengan pengakuan terhadap sertifikasi daripada otoritas pengobatan atau kesehatan atau FDA. Nah, ini pernah kita lakukan terkait mekanisme ini pada saat COVID. Kita bisa menerima vaksin yang dikeluarkan oleh negara lain, negara barat seperti mulai dari AstraZeneca sampai Pfizer berbasis kepada FDA masing-masing yang langsung dengan protokol WHO, BPOM bisa menerima dan distribusikan kepada masyarakat. Kemudian terkait dengan industrial komoditas, jadi kita bicara critical mineral itu bagian dari industrial komoditas. Jadi formatnya bukan ore tetapi sebagai industrial product. Dan ini sudah dilakukan oleh Amerika sejak tahun 1967. Oleh karena itu Pak Presiden Amerika menyebut Indonesia kuat di koper karena itu dilakukan mulai sejak Freeport, di mana itu berubah menjadi katode daripada tembaga. Nah, itulah yang diperdagangkan adalah proses daripada critical mineral. Dan selanjutnya juga sudah ada pembicaraan antara Danantara dengan Development Finance Corporation untuk membiayai investasi ekosistem di bidang mineral kritis. Artinya Indonesia terbuka terhadap investasi karena investasi dari manapun itu kita terbuka, termasuk dari Amerika Serikat, dan itu juga kemarin yang diminta oleh EU, di mana EU juga mendapatkan akses melalui perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah Prancis misalnya seperti Eramet, itu sama dengan seperti Amerika dengan Freeport-nya. Kemudian terkait dengan import pangan, kita ketahui yang kita import adalah yang tidak diproduksi, kedelai, gandum, dan kapas. Dan kedelai dan gandum ini berpengaruh terhadap inflasi volatile food. Sehingga dengan wheat yang stabil, kita melihat salah satu dari roti maupun noodles atau bakmi itu menjadi salah satu komoditas pangan yang selama ini berkontribusi juga membuat volatile food kita stabil. Kemudian terkait dengan neraca komoditas kita sudah sampaikan bahwa neraca komoditas bukan pembatasan import, tetapi itu lebih kepada data dari supply dan demand. Dan ini tidak ada pembatasan melalui neraca komoditas. Dan kita juga ketahui bahwa saat sekarang Amerika salah satu mitra utama ekspor utama kita, mitra dagang, yaitu kita pangsa ekspor adalah 11,22%. Kemudian juga untuk penanaman modal itu top 5 di tahun lalu sampai dengan 3,7 miliar. Namun dengan di saat yang sama Amerika Serikat juga komit untuk invest di Indonesia. Seperti contohnya ExxonMobil, dia sedang berbicara dengan Indonesia untuk membangun carbon capture and storage nilainya 10 miliar dolar. Kemudian tadi saya sudah sampaikan Oracle masih berbicara untuk investasi di sekitar 6 miliar US dollar. Microsoft juga akan membangun infrastruktur cloud dan AI, nilainya juga 1,7 miliar dolar. Kemudian Amazon akan memperkuat pengembangan AI dan cloud, juga besarnya 5 miliar dolar. General Electric
dari GE Healthcare itu bekerja sama dengan Kalbe akan membuat CT scan pertama, pabriknya di Jawa Barat. Tahap awal akan invest 178 miliar, sehingga apa yang dilakukan pemerintah dengan kerjasama dengan Amerika adalah menjaga keseimbangan internal dan eksternal agar neraca perdagangan terjaga dan momentum ekonomi dan penciptaan lapangan kerja bisa terjamin. Seperti kita ketahui, kalau 32% artinya tidak ada dagang. Kalau 32% sama dengan dalam tanda petik embargo dagang, dan itu 1 juta pekerja di sektor padat karya itu bisa terkena hal yang tidak kita inginkan. Karena kita harus mencari pasar baru yang 11% itu. Untuk mencari pangsa pasar baru yang 11% itu bukan sesuatu langkah yang seperti tinggal membalik tapak tangan. Nah, Indonesia sendiri berharap perjanjian dengan Amerika akan meningkatkan daya saing, meningkatkan inovasi karena itu yang akan diberikan oleh Amerika, kemudian R&D, capacity building, mendorong perkembangan digital ekonomi seperti tadi komitmen beberapa perusahaan Amerika untuk invest di Indonesia di data center, dan itu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah Indonesia, serta mendorong peningkatan logistik interkoneksi antar pulau. Tentu interkoneksi antar pulau kita memerlukan banyak pesawat, dan tentu salah satu selain yang bisa disediakan salah satunya dari Boeing agar kargo juga bisa berjalan, dan tentunya trade ini akan diikuti oleh investasi. Jadi trade, investasi, services, dan jasa keuangan ini yang menjadi objektif Bapak Presiden, Pak Prabowo, mengapa beliau memutuskan dengan Presiden Trump menjadi salah satu yang terendah bagi negara yang Amerikanya defisit. Kalau negara Amerikanya tidak defisit, itu negara yang sudah kena FTA, sudah punya perjanjian seperti Singapura dan Australia yang diberikan 10, kemudian belum bergerak sampai dengan saat ini. Demikian, sudah cukup jelas? Silakan. Selamat sore Pak Stefano dari Reuters. Pak, ada beberapa pertanyaan Pak. Tadi Bapak bilang kita ada beberapa komoditas yang tidak bisa diproduksi di AS yang kemungkinan bisa dapat 0 atau mendekati 0 atau di bawah 19%. Itu boleh spesifik Pak, komoditas apa yang sudah kita ajukan dan statusnya apakah sudah diterima oleh pihak AS proposal tersebut atau belum. Kemudian Pak, apakah ini artinya dengan adanya joint statement tarif 19% reciprocal itu sudah efektif per joint statement ini yang pas keluar tanggal 22 atau tanggal berapa Pak efektifnya. Kemudian untuk di joint statement ada juga mengenai Indonesia dan AS itu lagi bernegosiasi mengenai rules of origin Pak. Boleh diceritakan nggak sih Pak itu tuh maksudnya apa? Apakah itu berkaitan dengan ketidakinginan AS adanya benefit bagi perusahaan-perusahaan Cina atau investment Cina di Indonesia gitu Pak. Terakhir Pak, kalau boleh di joint statement itu juga ada mengenai memperkuat kerjasama di bidang national security Pak. Boleh diceritakan juga Pak, itu maksudnya kerjasama pertahanan kah atau di bidang apa security-nya? Terima kasih. Baik, yang kedua mungkin. Terima kasih Pak atas kesempatan. Tes. Saya Wildan dari DDTC News. Mungkin ada beberapa pertanyaan Pak. Terkait salah satu pernyataan di joint statement itu kan tertulis bahwa Indonesia sepakat untuk mendukung moratorium permanen atas bea masuk transmisi elektronik. Ini kan mungkin kalau dahulu kan Indonesia cenderung ingin mencabut moratorium itu Pak ya di WTO. Nah ini kenapa kok posisi Indonesia ini berbalik gitu Pak, sekarang akhirnya mendukung moratorium bea masuk transmisi elektronik secara permanen and without condition seperti itu Pak tulisannya Pak. Terima kasih Pak. Baik, satu lagi.
Sore Pak, dengan Eko Pak dari Bloomberg News, mau tanya lagi. Tadi kan Bapak bilang, melanjutkan yang Pepen bilang, masih ada beberapa produk yang tidak diproduksi oleh US yang kita bisa mendapatkan tarif lebih rendah daripada 19 bahkan 0. Nah itu apakah artinya masih akan ada negosiasi sampai tanggal 1 Agustus atau bagaimana? Terus yang kedua, tadi Bapak bilang bahwa kesepakatan yang sudah ada ini merupakan dasar dari perjanjian dagang yang akan ada pembahasan lebih lanjut. Apakah nanti ada semacam penandatanganan resmi antar dua negara Indonesia dan Amerika? Apakah bentuknya seperti preferential trade agreement yang dimiliki Indonesia dengan Pakistan atau seperti apa sih Pak gitu? Dan kalaupun ada tanda tangan kira-kira kapan? Terima kasih. Ya, jadi pertama beberapa komoditas yang dijanjikan tarifnya lebih rendah dari 19% itu adalah seperti kelapa sawit, kopi, kakao, produk agro, dan produk mineral lainnya, termasuk yang sedang kita minta untuk di kawasan free trade zone. Beberapa di free trade zone itu memproduksi komponen untuk healthcare dan yang lain, yang di negara lain diberikan 0. Jadi kita minta kesetaraan komponen untuk industri tertentu yang bisa diberikan tarif lebih kompetitif agar bisa mensuplai kebutuhan komponen di Amerika Serikat. Kemudian kalau kita bicara mengenai rules of origin, tentunya mereka seperti untuk Vietnam itu ada masalah transshipment. Nah, kita sudah mengatakan kita tidak ada transshipment, maka kita perlu menyepakati third party vendor itu sampai di mana, berapa luas. Nah, ini masih dalam pembicaraan. Kemudian terkait dengan national security, itu terkait dengan strategic trade management. Kita tahu ada komponen bahan baku yang bisa digunakan sebagai bahan peledak. Nah, itu yang strategic trade management itu penting, ada keterbukaan antara dua pihak sehingga bisa memonitor import dan ekspor dual function daripada komoditas yang nilainya strategik. Dan komoditas yang dianggap strategik juga bisa terhadap ekosistem untuk pesawat udara, ekosistem untuk AI, data center, kemudian ekosistem yang bisa mendukung industri angkasa atau penerbangan ruang angkasa. Nah, kita punya itu di critical mineral. Jadi mereka juga ingin mengetahui jangan sampai komponen strategis ini jatuh kepada pihak-pihak termasuk untuk penggunaan terorisme atau yang lain. Jadi strategic trade management ini sekarang sedang kita bahas dengan Kementerian Perdagangan. Kemudian terkait dengan moratorium transmission elektronik itu sudah dibicarakan dengan beberapa negara, termasuk dengan EU, dan terakhir juga ada ministerial meeting di dalam rangka OECD, di mana Indonesia kan sedang masuk juga dalam OECD, di mana dalam dialog informal hampir seluruh menteri yang hadir dalam OECD itu akan membicarakan mengenai reform WTO, termasuk mengenai dispute settlement dan juga pembahasan tentang penundaan atau moratorium transmisi ekonomi. Kemudian terkait dengan tadi dari Bloomberg, produksi tidak nol itu apa? Bloomberg tadi yang produksi tidak nol apa yang tidak nol? Sama dengan tadi Pak yang sudah dijelaskan yang bisa dapat lebih rendah dari 19 sampai 0. Jadi tadi sudah di sini. Kemudian terkait dengan format itu kita masih bicarakan. Apakah formatnya model Amerika sekarang kan bisa joint statement yang diterbitkan oleh masing-masing. Kalau sekarang kan melalui White House. Tetapi kedepannya yang secara line itu nanti ada kesepakatan tertulis yang nanti akan diformatkan, karena formatnya kan sebetulnya framework agreement tentang reciprocal tarif. Nah, tentu ada mekanisme tersendiri untuk memproses di dalam negerinya masing-masing.
supaya ini secara hukum bisa berjalan, karena dari segi Indonesia sendiri sudah menyampaikan terkait dengan sektor energi misalnya, itu ada 2 opsi, ada level G2G-nya, ada level business to business-nya, sehingga ini semua masih dalam pembahasan secara teknis. Baik, masih ada lagi? 3 lagi ya. Selamat siang Pak Menko, saya Trian Pak dari IDN Times. Pak, kalau kita lihat kan kalau dari pasal 56 Undang-Undang PDP sendiri kan memang diperbolehkan untuk mengakses data pribadi, berbagi pertukaran data pribadi Pak. Nah sejauh ini apakah memang pemerintah bisa menjamin Pak bahwa memang data pribadi yang memang diambil itu bukan berkaitan dengan seperti mungkin data KTP ataupun yang lainnya, karena masyarakat sangat aware terkait tersebut. Kemudian terkait dengan ini kan sudah banyak memang kan tarifnya sudah 19% Mbak, dan ini sudah sangat kompetitif dibandingkan yang lain Pak. Sebenarnya kalau dari hitung-hitungan Bapak, kontribusinya nanti ke pertumbuhan ekonomi kita sebenarnya akan berapa persen Pak? Karena mengingatkan Menkyu sendiri mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya 4,7% di akhir tahun. Kemudian nanti aturan dari tadi Pak yang pertukaran data itu akan diaturnya lewat PP atau apa dan kapan selesainya Pak? Udah deh Pak itu aja. Nomor 2. Ya, selamat siang, saya Zahwa dari CNBC. Pak, tadi saya mungkin melanjutkan dari pertanyaannya Katrian terkait UU PDP. Kan di Indonesia kan sudah ada Pak undang-undang PDP-nya, tapi kan kalau di Amerika belum ada. Nah, nanti gimana Pak perlakuannya seperti apa? Dan kan tadi disebutkan ada beberapa datanya tuh apa namanya, apa saja yang akan diambil gitu. Nah, ini gimana, apa nggak adil dong Pak buat nanti buat perusahaan digital lokal atau layanan cloud sama perusahaan digital yang dari Amerika Serikat. Lalu soal kita setuju soal data tapi lembaga pengawas datanya nggak ada, siapa yang nanti bisa mastiin kalau misalnya kesepakatan ini nggak bakal ngelanggar undang-undang yang sudah ada gitu. Terima kasih Pak. Ya. Yang ketiga. Ya, selamat sore Pak Menko, saya Ruth dari Jakarta Post. Mungkin juga mau nambahin dari CNBC dan Katrian. Kalau misalnya dari berdasarkan deal untuk transfer data flow ini, jadinya bagaimana perubahan dari aturan di domestik ya Pak? Apakah jadinya perusahaan-perusahaan yang US di Indonesia itu tidak wajib lagi untuk menyimpan data mereka di data center di dalam negeri? Terus dan mungkin untuk aturan TKDN itu apa juga ada perubahan di aturan dari sisi di aturan Indonesianya Pak? Seperti kayak misalnya bagaimana cara untuk menghitung produk-produk US atau dari produk perusahaan US, apakah jadinya bagian dari produk Indonesia kah atau dihitung jadi konten dalam negeri? Terima kasih Pak. Ya, pertama terkait dengan data pribadi sudah ada regulasinya di Indonesia, sehingga tentu mereka hanya ikut protokol yang disiapkan oleh Indonesia. Sama seperti protokol yang diberikan untuk di Nongsa Digital Park, karena itu juga ada cross border data di sana. Jadi sebetulnya data ini yang ngisi masyarakat sendiri-sendiri pada saat mereka mengakses program. Tidak ada pemerintah mempertukarkan data secara government to government, tapi adalah bagaimana perusahaan-perusahaan tersebut bisa memperoleh data yang memperoleh konsen dari masing-masing pribadi. Kan semua kan masing-masing pribadi pada saat download news atau mau subscribe media. Kadang-kadang kan kita ditanya email, kalau enggak berita aja nggak ditampilkan. Jadi sebetulnya ini dasar daripada prakteknya saja, dan Amerika juga melihat pentingnya data center ada di wilayah Indonesia. Sehingga data center adalah salah satu investasi yang besar di Indonesia. Selain hilirisasi adalah data center. Jadi sebetulnya semua sudah diregulasi, hanya mereka minta kejelasan saja protokolnya seperti apa, dan protokol itu sudah kita buat
di Nongsa Digital Park misalnya, dan itu bisa menjadi contoh. Kemudian lainnya saya rasa nanyanya itu terkait dengan TKDN, ya tentu yang selama ini kan kalau kita server itu modelnya ditukar-tukar. Nah itu tentu dimudahkan karena bisnis model server itu berbeda dengan yang lain. Kemudian kalau kita bicara infrastruktur 5G misalnya, tentu itu juga ada teknologi-teknologi tertentu yang terbuka, karena yang kita buka kan sektor tersebut. Kemudian di sektor medical termasuk peralatan, dan sebagian peralatan termasuk GE sudah invest juga di Indonesia, jadi mereka juga sudah comply terhadap keperluan daripada lokal konten, terutama khususnya untuk masuk dalam pembelian pemerintah yang secara digital. Baik, cukup ya. Terima kasih. Pertumbuhan ekonomi kita tetap optimis, jadi kita berharapkan pertumbuhan sesuai dengan perencanaan di angka 5,2. Beberapa hal sudah dipersiapkan dan Bapak Presiden sudah mengarahkan bagaimana kita bisa mengungkit pertumbuhan di kuartal ketiga dan di kuartal keempat. Nah tentu dari lintas kementerian kita sedang mempersiapkan beberapa hal, kita sedang meninjau paket yang selama ini diluncurkan, bagaimana implementasinya bisa dimaksimalkan di kuartal kedua. Misalnya pembangunan FLPP misalnya 350.000 rumah plus KUR untuk perumahan yang 450.000 itu kan akan mengungkit bidang konstruksi. Kemudian kita akan mempersiapkan bagaimana nanti menjelang Nataru betul-betul tourism atau sektor pariwisata bisa digenjot. Dan kemarin arahan Bapak Presiden untuk mendorong tourism, dibuka pelabuhan-pelabuhan internasional, pelabuhan-pelabuhan tempat destinasi turis agar bisa mengakses regional ataupun international flight. Nah ini juga sejalan dengan kita mau menarik investasi dari berbagai negara yang mereka ingin langsung datang ke tempatnya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.